Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan memenuhi janji saya, di mana pada konten sebelumnya saya menyampaikan bahwa akan membuat balik nama kendaraan bermotor dengan telat pajak 4 tahun 10 bulan. Apa saja nantinya kita akan persiapkan bila mana status kendaraan kita tersebut sudah terlambat 4 tahun 10 bulan. Baik, sebelum kita memasuki dari perhitungan tersebut, ada baiknya kita mengikuti dulu informasi tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan BPNKB itu sendiri. Registrasi perubahan identitas, baik identitas kendaraan maupun identitas pemilik, maka di sini ada disebut BPNKB, di mana definisi BPNKB di sini adalah bea balik nama kendaraan bermotor, yang selanjutnya disingkat BPNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Selanjutnya saya akan juga menginformasikan bahwa bila mana kita BPNKB sesegera mungkin, maka kita dapat keuntungan. Keuntungan BPNKB itu sendiri, satu adalah terjaminnya legalitas kepemilikan kendaraan bermotor, dua, mempermudah persyaratan administrasi pembayaran pajak kendaraan. Nah, ini biasa kadang kita lakukan pada saat perpanjangan atau pergantian STNK dan pergantian plat, sehingga dokumen kendaraan itu harus dibawa ke kantor Samsat. Ketiga, bisa memanfaatkan banyak kemudahan inovasi layanan Samsat, seperti misalnya layanan Samsat info pajak atau aplikasi Signal yang dapat di-download lewat Play Store. Selanjutnya, keempat, mempermudah penemuan kembali apabila dokumen STNK atau BPKB hilang. Kelima, mempermudah klaim asuransi kecelakaan. Keenam, menghindari dampak penyalahgunaan kendaraan oleh pihak lain. Ketujuh, berkontribusi positif dalam program pembangunan. Selanjutnya, balik nama kendaraan bermotor lazim dilakukan apabila kita membeli kendaraan bekas dari orang lain maupun ketika kita membeli kendaraan baru. Sehingga ada beberapa subscribe saya bertanya bahwa kenapa harus balik nama kendaraan, apa itu proses balik nama. Balik nama sepeda motor atau kendaraan roda 4, apa perlu KTP pemilik lama, dan apakah balik nama motor harus ganti BPKB. Baik, dari beberapa pertanyaan yang ada, ini akan terjawab dengan sendirinya bila mana kita sudah menghitung biaya balik nama kendaraan bermotor kita. Baik, sebelum kita memasuki acara penghitungan BPNKB kedua dan seterusnya, sebaiknya kita harus mengetahui persyaratan-persyaratan yang kita harus penuhi. Pertama itu, bila mana kita sampai ke kantor Samsat, tentunya ada formulir yang diserahkan oleh petugas Samsat. Kedua, kita harus memperlihatkan identitas, di mana identitas di sini ada terdiri dari 3, yakni identitas perorangan, identitas badan hukum, dan identitas pemerintah, termasuk BUMN dan BUMD. Di mana identitas perorangan ini cukup memperlihatkan tanda jati diri yang asli atau KTP. Sementara badan hukum itu harus kita melampirkan salinan akte pendirian, surat kuasa bermaterai dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap
badan hukum yang bersangkutan. Ketiga, instansi pemerintah termasuk BUMN dan BUMD, kita melampirkan surat tugas, surat kuasa bermaterai, dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi terkait. Selain persyaratan tersebut, kita juga melampirkan STNK asli dan BPKB asli, bukti pelunasan PKB atau BBNKB dan SWD KLLJ tahun terakhir ini ikut juga kita lampirkan. Setelah kesemuanya ini kita perlihatkan, maka pemeriksaan fisik kendaraan atau cek fisik kendaraan bermotor dilakukan oleh petugas Samsat. Selanjutnya, sistem, mekanisme dan prosedur di kantor Samsat saat wajib pajak tiba di kantor Samsat tentunya mengambil nomor antrian. Setelah ada panggilan nomor antrian, wajib pajak menuju loket pendaftaran beserta persyaratannya. Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan. Jika sudah lengkap, wajib pajak diarahkan ke loket kasir sambil menunggu panggilan setelah ada jumlah penetapan pajaknya. Berkas wajib pajak yang telah lengkap dan telah didaftar pada loket pendaftaran diteruskan ke loket penetapan pajak untuk mengetahui jumlah pajak yang akan dibayar. Setelah ada penetapan pajak, selanjutnya berkas dibawa ke loket kasir untuk melakukan pembayaran dan kasir memanggil wajib pajak yang bersangkutan. Kasir memberikan penetapan pajak kepada wajib pajak. Selanjutnya wajib pajak akan membayar pajak sesuai yang tertera pada penetapan pajak di loket bank yang letaknya bersebelahan dengan kasir. Wajib pajak dipersilahkan menunggu selesainya proses pembayaran pajak di ruang tunggu yang telah disediakan. Setelah wajib pajak melakukan pembayaran pajak, selanjutnya diterbitkan STNK dan SKPD PKB atau BBNKB dan SWD KLLJ yang sebelumnya telah diverifikasi oleh pejabat terkait dan selanjutnya diserahkan pada loket pembayaran. Petugas penyerahan memanggil wajib pajak dan menyerahkan BPKB, STNK, SKPD, PKB atau BBNKB, dan SWD KLLJ serta stiker kartu dana SWD KLLJ. Setelah kesemuanya itu selesai, maka pengarsipan berkas wajib pajak yang dilakukan oleh petugas Samsat setempat. Baik, dari beberapa hal tersebut yang telah saya uraikan di awal, maka saya memberikan gambaran secara singkat tentang hal-hal apa yang perlu kita persiapkan dalam kita pengurusan balik nama kendaraan bermotor. Pertama yang perlu kita siapkan yakni BPKB asli dan fotokopi, kedua STNK asli dan fotokopi, ketiga KTP asli dan fotokopi, keempat kwitansi pembelian yang bermaterai. Keempat persyaratan ini mutlak harus ada bila mana kita akan mengurus balik nama kendaraan bermotor. Selanjutnya, setelah lengkap, lalu dilakukanlah cek fisik kendaraan di kantor Samsat. Karena informasi atau konten ini saya sajikan adalah supaya kita mengetahui berapa besar nantinya bila mana kita mengurus BBNKB kedua dan seterusnya. Oleh karena itu, BBNKB di sini saya informasikan bahwa 2/3 kali nominal PKB setiap tahunnya, sesuai dengan nilai yang ada di surat ketetapan wajib pajak
yang biasanya dibayarkan setiap tahun. Dan selanjutnya penerbitan BPKB. Untuk penerbitan BPKB kendaraan roda 2 itu nilainya Rp225.000, dan untuk penerbitan BPKB kendaraan roda 4 itu nilainya Rp375.000. Selanjutnya di sini juga karena tiba waktunya pergantian STNK dan pergantian TNKB, maka kita harus membayar PNBP STNK roda 2 itu Rp100.000 dan PNBP TNKB roda 2 Rp60.000. Selanjutnya PNBP STNK roda 4 itu Rp200.000 dan untuk TNKB-nya adalah Rp100.000. Selanjutnya yang keempat, SWDKLLJ sesuai golongan kendaraan. Di sini saya tidak memberikan informasi berapa nilainya karena golongan kendaraan yang ada di Indonesia adalah 8 golongan berdasarkan nilai atau jumlah SWD masing-masing kendaraan tersebut. Sebentar di sini kita akan lihat berapa saja nilai SWDKLLJ itu tercantum dalam surat ketetapan pajak kendaraan yang kita hitung. Selanjutnya penghitungan mati pajak 4 tahun 10 bulan. Kita harus memperhatikan adalah daftar bahwa BBNKB kedua ini 2/3 dari pokok pajak atau PKB yang dibayarkan setiap tahunnya, dan kita harus mengetahui berapa biaya untuk pergantian BPKB, di mana roda 2 itu Rp225.000, roda 4 Rp375.000. Untuk PNBP STNK roda 2 Rp100.000 dan roda 4 Rp200.000, dan untuk PNBP TNKB roda 2 Rp60.000 dan roda 4 Rp100.000. SWD KLLJ-nya di sini untuk kendaraan roda 2 Rp35.000 dan untuk roda 4 Rp143.000. Di awal saya sudah menyampaikan bahwa 2/3 kali PKB tahunan. Contoh adalah bahwa Rp155.750.000 untuk PKB setiap tahunnya kendaraan roda 2 dan Rp1.617.000 untuk PKB kendaraan roda 4. Kita akan menghitung berapa nilai PKB untuk kendaraan roda 2. Untuk kendaraan roda 2 dengan PKB 155.750 ini dikali 2/3 hasilnya adalah Rp103.833.000. Sementara untuk kendaraan roda 4 2/3 dikali Rp1.617.000 hasilnya adalah Rp1.078.000. Selanjutnya juga kita akan membayar PKB untuk kendaraan roda 2 Rp155.750 dan untuk kendaraan roda 4 PKB Rp1.617.000. Ini dibayar untuk 1 tahun ke depan. Nah, mungkin wajib pajak bertanya-tanya mengapa ada 48%. Karena kita mengurus pajak tersebut, kendaraan kita sudah mati pajak 4 tahun 10 bulan. Jadi dari 4 tahun 10 bulan, maka PKB kita itu dikena denda 48% atau denda maksimal kendaraan tersebut. Jadi Rp155.750 dikali 48%, maka dapat denda sebesar Rp74.760. Dan untuk kendaraan roda 4 Rp1.617.000 dikali 48%
adalah Rp776.160. Karena 4 tahun, maka tunggakan di sini adalah untuk kendaraan roda 2 Rp155.750 dikali 4. Hasilnya adalah Rp623.000. Sementara kendaraan roda 4 Rp1.617.000 dikali 4 tahun, hasilnya adalah Rp6.468.000. Karena pada saat pengurusan balik nama kendaraan kita ini sekaligus sudah waktunya untuk pajak 5 tahunan, maka kita harus mengganti STNK dan mengganti TNKB, di mana PNBP STNK di sini untuk kendaraan roda 2 adalah 100.000 dan PNBP TNKB kendaraan roda 2 adalah 60.000. Untuk roda 4 STNK-nya Rp200.000 dan TNKB-nya adalah Rp100.000. Selanjutnya SWD KLLJ. Untuk kendaraan roda 2 SWD KLLJ-nya itu adalah sebesar Rp35.000 dan untuk kendaraan roda 4 SWD KLLJ-nya adalah Rp143.000. Mengapa di sini Rp175.000? Karena kita terlambat 4 tahun, maka Rp35.000 itu dikali 5, hasilnya Rp175.000. Dan untuk kendaraan roda 4 Rp143.000 dikali 5, hasilnya Rp715.000. Dan bagaimana untuk penghitungan denda? Penghitungan denda di sini sudah terlambat 10 bulan. Kendaraan roda 2 triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga dan triwulan keempat masing-masing 25%. Dan untuk 10 bulan ini sudah masuk di triwulan keempat. Jadi sudah kena denda 100% dari dasar pengenaan denda SWD KLLJ. Jadi dasar pengenaan denda SWD KLLJ ini adalah Rp35.000 dikurang Rp3.000, sisa Rp32.000. Begitu juga kendaraan roda 4, karena dia sudah lewat di semester kedua, maka dikenakan denda Rp100.000. Jadi untuk kendaraan roda 4, bila mana sudah masuk di bulan ke-7, itu sudah dikenakan denda Rp100.000, sehingga hasil total nilai yang kita akan bayarkan di kantor Samsat bila mana kita akan melakukan balik nama kendaraan bermotor untuk kendaraan roda 2 itu sebesar Rp1.324.343, dan untuk kendaraan roda 4 Rp11.054.160. Karena kita akan balik nama, maka ada biaya penerbitan BPKB. Selanjutnya biaya penerbitan BPKB untuk kendaraan roda 2 adalah Rp225.000 dan untuk kendaraan roda 4 Rp375.000. Biaya penerbitan BPKB ini tidak masuk ke dalam rincian surat ketetapan pajak daerah, karena ini diurus tersendiri di Polda masing-masing setempat. Sehingga totalnya bila mana kendaraan kita dengan nilai PKB Rp155.750 dengan keterlambatan 4 tahun 10 bulan, maka yang harus kita bayarkan adalah Rp1.599.343. Sementara untuk kendaraan roda 4 dengan nilai PKB Rp1.617.000, maka kita harus menyediakan dana sebesar Rp11.429.160.
bila mana keterlambatan 4 tahun 10 bulan. Demikian informasi ini saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, utamanya bagi wajib pajak yang ingin melakukan balik nama kendaraan bermotor. Selanjutnya, bila mana ada hal-hal yang tidak dimengerti, bisa langsung komen di kolom komentar di channel YouTube saya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.